Bapak Ibu dan jamaah sekalian, karena ada banyak amalan, hadisnya juga ada. Nah, maka tahap berikutnya kita perlu juga tahu, bertanya gitu ya, apakah amalan ini hadisnya sahih atau tidak gitu ya. Ini. Nah, karena kalau hadisnya tidak sahih, itu pun sebaiknya kita tidak melakukan, mengamalkan. Contoh ya, yang sering dibahas nih di medsos, sering di-share ya, video penceramah yang mengatakan keutamaan sholat awabin setelah sholat maghrib 6 rakaat katanya ya. Bahkan sampai ada seorang ustadz itu mengatakan habis maghrib itu nggak usah baca Quran, gitu kan? Nggak usah baca Quran. Ada amalan yang jauh lebih utama daripada baca Al-Quran. Apa itu sholat awabin? Kata dia ya. Memang ada hadisnya. Nah, hadisnya Bapak Ibu dan jamaah sekalian berbunyi, man shalla ba'dal maghribi sitta raka'atin wa lam yatakallam fima bainahunna bisu'in. Barang siapa sholat setelah maghrib 6 rakaat dan dia tidak berbicara di antara 6 rakaat itu dengan omongan yang buruk, udilna lahu bi ibadati sintai asrota sana, maka itu sebanding dengan ibadah selama 12 tahun. Keren kan? Cukup sholat 6 rakaat setelah maghrib itu pahalanya seperti ibadah 12 tahun. Wah, ini kan. Nah, ini Bapak Ibu. Kan orang seneng kan? Pahalanya luar biasa. Andai kata ini hadis sahih, tentu kita amalkan Bapak Ibu. Sebagaimana yaitu sholat sunnah fajar, ya kan? Barang siapa yang sholat sunnah fajar rakaat ini, maka itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini hadisnya sahih, amalkan, jaga sholat sunnah fajar. Tapi yang ini para ulama ya mengatakan hadis tentang sholat awabin, yang katanya sholat awabin 6 rakaat setelah maghrib itu, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ini bukan hadis yang sahih, wa hadza hadis dhaifun jiddan. Ini hadisnya lemah sekali Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, itu. Jadi hadis ini sangat lemah. Itu. Beberapa ulama menilai seperti itu. Ya, karena ada sosok ya, di dalam perawi hadis itu namanya Umar bin Abdullah bin Abi Khosam. Nah, ini orang yang dianggap lemah. Ya, si perawi ini. Sehingga para ulama ya termasuk Al-Imam At-Tabrani, Al-Imam At-Tirmidzi ya melemahkan hadis ini. Ya, gitu. Termasuk Abu Zur'ah Ar-Razi, ini hadis wahil hadis. Ya, termasuk Ibnu Hibban. Ya, padahal Ibnu Hibban itu termasuk sosok ahlul hadis yang relatif longgar. Ya, relatif longgar dalam mensahihkan hadis. Tapi ketika menilai hadis ini, nah beliau, nah Bapak Ibu mengatakan tidak halal menyebutkan hadis ini ya. Karena apa? Nah, hadis ini mimman yarwi al-asya al-maudu'at an siqatil a'immah, dari orang yang sering meriwayatkan hadis-hadis palsu si perawinya ini. Itu kata Abu Zur'ah Ar-Razi. Nah, ini kata Ibnu Hibban, maaf, kata Ibnu Hibban. Ibnu Adi rahimahullah juga mengatakan hadis tadi itu mungkarul hadis dalam kitab Al-Kamil. Juga disebutkan dalam kitab Tahdzibut Tahdzib ya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Oleh karenanya ittafaqu a'immatul hadis ala tad'ifi hadzal hadis wa raddahu. Para ulama ahli hadis sepakat ya, mengatakan hadis tadi yang barang siapa sholat 6 rakaat sama maghrib tidak berbicara di antara 6 rakaat dengan omongan yang buruk, maka itu sebanding dengan ibadah 12 tahun itu. Nah, ittafaqu a'immatu al-hadis ala tad'ifi hadzal hadis wa raddahu. Semua sepakat ulama hadis akan lemahnya hadis ini dan menolak hadis ini. Nah, ini. Tapi banyak
para penceramah, sebagian ustaz mendorong gitu ya untuk supaya mengamalkan hadis ini, yaitu sholat awabin 6 rakaat setelah maghrib. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mau melihat hadis yang sahih yang disebut sholat awabin itu, ya kalau kita merujuk kepada hadis riwayat Imam Muslim, Rasul mengatakan sholatul awabin hina tarmudul fisol. Sholat awabin itu pada saat anak unta yang disapi itu merasa kepanasan terkena terik matahari, kira-kira jam 9 jam 10. Nah jadi sholat awabin itu kalau kita merujuk kepada hadis Sahih Muslim ini berarti sholat duha. Itu sholat awabin itu, sholat duha. Awab itu kan artinya orang yang kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, ketika orang sibuk, dia meluangkan waktu ya, untuk beribadah kepada Allah. Nah itulah sholat awabin. Jelas Rasul mengatakan sholatul awabin hina tarmudul bisol. Maka sebaik-baik sholat duha menurut sebagian ulama berdasarkan hadis ini adalah ketika jam 9 jam 10 kira-kira. Itu sebaik-baik waktu terbaik untuk sholat duha. Walaupun tentu boleh jam 6 jam 7 boleh. Nah, sebelum zuhur boleh. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah itu ya. Makanya zikir Rasul setelah selesai sholat duha itu apa zikirnya? Istighfar Bapak Ibu. Apa zikirnya Rasul? Kalau selesai sholat duha, Bapak Ibu biasanya kalau panjenengan selesai sholat duha apa yang dibaca? Betul Mbah, istighfar. Kan kalau dulu orang berdoa ya, Allahumma inna duha'uka gitu ya, wal baha'uka dan seterusnya. Enggak, Rasul tidak membaca doa itu. Yang dibaca oleh Rasul gimana? Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. Nah itu karena itu sholat awabin, sholat yang dilakukan oleh orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau ini sahih lakukan, hadis riwayat Muslim.